Orang kalau mau multi level, tercipta image-nya, itu sudah tidak ada usaha lain yang berhasil. Cuman ini, susah dia untuk keluar. Coba renungin deh. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun, duit yang 3 juta ini kemana? Kan di situ masalahnya. Mengapa MLM diharamkan dalam Islam? Oh no! Guys, di video kali ini kita akan reaction ada video dari beberapa ustadz yang membahas tentang MLM. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya apakah haram, apakah halal atau gimana, langsung aja di sini. Sini kita akan nge-react sama-sama tentang pernyataan ustadz-ustadz yang membahas tentang MLM. Ya, jadi buat kalian yang masih mengikuti MLM silahkan nonton video ini. Oke, dan ini dia. Sekarang marak sekali MLM yang katanya bertujuan untuk membantu IRT bekerja di rumah. Apakah usaha tersebut halal atau haram? Sudah sering saya jawab ini. Multi level itu adalah sesuatu yang syubhat minimal dan banyak ghararnya, gitu kan? Tidak ada hak kita secara syar'i, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan bonus dari jaringan yang ke dalam. Gak ada hak kita. Dari mana orang yang kerja kita yang dapat? Oh, karena saya pertama yang cari si A. Baik, si A mendapatkan si B, si C dapatkan si D. Si D ini nggak pernah ketemu dengan saya. Tapi karena dia jaringan saya dapat hasil kerjanya. Dari mana ini? Masa gara-gara saya adakan pelatihan sekolah, guru-guru, kemudian setiap guru yang saya latih harus dari gajinya dipotong dikasih ke saya? Ada urusannya ini. Ini saya sudah syubhat nih. Mendapatkan uang dari jaringan itu adalah hal yang syubhat yang harus ditinggalkan, teman-teman sekalian. Dan ada satu penyakit yang berbahaya dalam multi level. Ini jangan tersinggung kalau ada yang bermain di sini. Cuman coba direnungin saja. Karena saya dulu pernah jadi aktivisnya juga, gitu kan. Bahkan saya pernah jadi master trainer. Setelah saya telusurin hukum syar'inya, ini kayaknya masalah nih, gitu kan. Gharar luar biasa. Diiming-imingkan janji bermacam-macam dan ternyata itu pun dijanjikan kendaraan, motor, mobil, rumah dan segala. Ini semua adalah janji-janji yang mengharuskan ada target tertentu, dan kalau sampai pada target itu harus dipertahankan karena setiap bulan dicicilkan, bukan dikasih cash. Kalau turun dari poinnya maka tidak akan dapat fasilitas itu. Misal, bagaimana caranya? Orang sudah juhud, orang sudah berusaha dan terlalu rumit masalahnya. Dan yang jadi masalah saya bilang tadi, orang kalau mau multi level, tercipta image-nya, itu sudah tidak ada usaha lain yang berhasil. Cuman ini, susah dia untuk keluar. Coba renungin deh. Sampai dulu saya pernah mengalami secara kejiwaan itu. Jadi kita menganggap setiap orang bicara bisa apapun kecil. Udah, ini yang paling bagus. Kita kembali prospek dia lagi, gitu kan. Menganggap kita yang paling hebat. Padahal produknya untungnya berapa? Berapa banyak kerugian dan waktu yang dihabiskan, gitu kan. Berapa orang yang sukses coba? Berapa orang yang dapat mobil tuh? Bahkan saya waktu itu berhenti, akhirnya saya keluar karena saya mendapatkan ternyata data-data dari beberapa orang yang sudah sampai pada tingkat tinggi. Ini orang yang didatangkan untuk bicara di panggung, dusta ternyata, ada kedustaan. Kedustaan itu ternyata dia bukan orang prestasi tapi dikasih mobil BMW, disuruh tampil, cuma dia motivator, teriak-teriak supaya orang lain mau ikut. Padahal dia dikasih, memang dikasih oleh perusahaan sebagai promo untuk menunjukkan kalau orang lain dia bisa nih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada teman-teman saya sampai dapat mobil, iya. Tapi mobil itu pun saya tanya, antum dibeliin cash setelah omset sekian miliar? Enggak. Saya dikasih cicilan, setiap bulan dikasih sekitar 3 atau 4 juta cicilan, bayar cicilan mobil. Kalau poin tidak tercapai, maka akan tidak mendapatkan cicilan itu. Jadi akhirnya ada unsur-unsur itu, gitu kan? Ada unsur-unsur itu. Banyak hal syubhat yang berbahaya, kita jadi tidak bisa berkembang, teman-teman. Saya malah setelah terlepas dari situ, saya melihat wacana untuk bisnis jadi luas sekali. Tidak terfokus kepada produk itu saja, gitu kan? Ini sampai kemana-mana hanya itu saja yang dianggap yang paling berhasil. Belum lagi kita bicara kualitas produk. Seringkali di multi levelkan, ini tidak semuanya, tapi seringkali yang di multi levelkan itu adalah produk-produk yang dasarnya di pasaran tidak bisa jalan tanpa multi level. Gitu kan? Kalau dia pakai pasaran, dia bersaing normal, itu nggak bisa orang beli karena kualitasnya kurang, gitu. Dan seterusnya lah, terlalu banyak hal. Maka saran saya pribadi, saya tidak menyalahkan, saran saya pribadi jangan terikat dengan itu. Lebih baik bisnis dengan yang normal, yang biasa saja sesuai dengan syariat, yang tidak ada syubhatnya sehingga jauh lebih aman. Oke, next guys, ini dari Ustadz Abdul Somad ya. Kita akan dengarkan pendapat Ustadz Abdul Somad seperti apa tentang MLM. Ya, oke, dan ini dia videonya. Ustaz tanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum LMM? Sebagaimana yang mengatakan haram, sedangkan
Ustadz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila Bapak setor 3 juta, maka Bapak akan bisa berangkat umroh dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang akan menjadi 30. Bila menjaga 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 30 orang akan menjadi 300 juta. Bisa mengajak 1000 orang akan menjadi 3 miliar. Bisa mengajak 3000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satupun, duit yang 3 juta ini kemana. Benar banget. Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik, ada 1000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta, 3 juta kali 1000 sudah 3 miliar duit diputar. Itu. Makanya yang saya tanya, duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik Pak Ustadz. Sama dengan Pandawa. Waduh. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik, tak balik. 1000 orang. Pekanbaru ini orang bukan main banyak. Penduduknya 1.200.000. 1%-nya aja 1000 orang. Itu sudah duit berputar 3 miliar. Itulah yang kata dia invest itu. Anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini, Anda invest. Dia tidak ada invest apa-apa. Duit itu saja yang diputarnya. Iya, ya. Putar, putar, putar. Salah putar, lari. Maka kaedahnya, kalau ada tipu, gharar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustadz, saya ikut program ini punya Ustadz Al-Mukarram Fulan. Duit awalnya kalau kamu tak bisa ngajak anggota, balik apa tak balik? Balik Pak Ustadz. Ya tak apa-apa. Tapi kalau tak balik, di situ letak masalah. Di sini sudah ada Ustadz Abdul Somad menjelaskan kenapa MLM diharamkan dalam Islam. Apakah benar diharamkan atau enggak? Kita langsung aja mendengarkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad, dan ini dia. Dua, Bu Fatma Risa. Ustadz, mengapa MLM diharamkan dalam Islam? Yep. 1. Karena ada unsur gharar. Gharar ya. Gharar itu apa? Ketidakjelasan. Dalam Islam harus jelas. Kalau tak jelas, gharar. Ada sesuatu yang tak jelas dalam akad. Akadnya harus jelas. Apakah akadnya jual beli? Apakah akadnya pinjam minjam? Apakah akadnya gadai menggadai? Apakah akadnya? Harus jelas. Kalau ada gharar. Yang kedua, di dalamnya ada unsur ghish, tipu. Yang ketiga, dalamnya ada unsur zulm, aniaya. Jangankan tiga-tiga ini, salah satu saja ada, maka akad itu tidak bisa diterima. Wah, begitu ya. Nanti kalau kamu tanamkan ini 1 juta, kamu bisa punya anak buah sekian, kamu akan dapat poin menjadi 5 juta, kamu nanti akan menjadi 10 juta, kamu akan menjadi 100 juta, kamu akan liburan naik pesawat pribadi, lambungkannya ke atas. Dan orang tidak pernah terpikir bagaimana kalau tidak berhasil mendapatkan follower. Duitku yang DP 1 juta tadi kemana? Padahal sebetulnya duit orang yang paling bawah tadi dikumpulkan 1 juta. Kalau dapat 1 juta orang, 1 juta kali 1 juta, 1 juta kali 1 juta. Membayangkan nolnya sudah banyak sekali. Duit itulah sebetulnya yang diputar. Ya. Yang berhasil, yang dapat, yang nggak berhasil, gharar, gambling, zulm, aniaya. Sekarang banyak nih investasi bodong. Masuk 3 juta, masuk 1 juta, nanti 10 bulan akan jadi 13 juta. Masuk. Akhirnya berkumpul orang. 100 orang saja sudah 100 juta. 1000 orang kali 1 juta sudah 1 miliar. Lalu kemudian duit itu diputar. Putar bulan pertama dapat. Putar bulan kedua, apalagi kalau ini putarannya setahun. Endapkan uang 1 juta, tunggu setahun. Orang nunggu setahun, padahal duit itu sudah diputar. Begitu udah kumpul, lari. Masyarakat kita ini sedang susah. Orang susah ini suka mengawang-awang. Disesatkan jin aja senang, apalagi disesatkan orang. Jangan mau tertipu.
Nah, itu dia guys penjelasan dari beberapa ustadz tadi tentang MLM. Jadi buat kalian yang masih ragu, silahkan nonton video yang tadi. Mana guys pendapat kalian tentang MLM yang marak sekarang ini, dan juga tentang investasi-investasi yang lagi marak banget di beberapa minggu terakhir ini. Ada banyak banget yang sudah ditangkap dan juga ada banyak banget yang masih beroperasi. Sama kayak halnya dengan MLM. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.